Naskah voice over dialog. Reflektif. Hukum, pasar, dan kebahagiaan. Narator, Wahjono Harjo. Selamat datang. Dalam sebuah dialog reflektif tentang hukum, pasar, dan kebahagiaan. Hari ini saya mengajak Anda berhenti sejenak dari angka, grafik, dan perdebatan yang bising. Kita akan melihat hukum dan pasar bukan sekadar sistem, tetapi ruang tempat manusia hidup, bekerja, dan berharap. Bayangkan, tiga pemikir besar hadir di zaman kita. Adam Smith, yang percaya bahwa pasar bekerja hanya jika dijalankan dengan keadilan. Jeremy Bentham, yang menimbang kebijakan dari dampaknya pada kebahagiaan manusia. Dan John Stuart Mill, yang mengingatkan bahwa kebebasan hanya boleh dibatasi bila melukai orang lain. Mereka tidak datang untuk berdebat, tetapi untuk menolong kita berpikir. Mari kita mulai dari Tanah Abang. Dari para pedagang kecil yang membuka kios sejak subuh. Adam Smith mungkin akan berkata, pasar seharusnya memberi peluang, bukan mematikan yang lemah. Jika persaingan timpang, yang rusak bukan pedagangnya, melainkan strukturnya. Bentham akan bertanya sederhana, jika ribuan pedagang kecil menderita demi efisiensi segelintir pemain besar, apakah itu masih rasional, apalagi adil? Dan Mill akan mengingatkan kita, perlindungan boleh diberikan, tetapi jangan sampai menghilangkan kemandirian. Lalu kita melihat buruh. Mereka yang sering hadir hanya sebagai angka biaya. Bentham akan berkata tegas, tidak ada kebahagiaan yang lahir dari penderitaan sistemik. Adam Smith pun tidak pernah membela eksploitasi. Pasar tanpa moral kehilangan jiwanya. Dan bagi Mill, hak buruh adalah bagian dari martabat manusia. Hukum tidak boleh netral di hadapan ketidakadilan. Ketika kekuasaan pasar terkumpul pada segelintir tangan, itulah monopoli. Smith melihatnya sebagai musuh pasar bebas. Bentham melihatnya sebagai kegagalan kebijakan. Mill melihatnya sebagai kekuasaan yang sah untuk dibatasi. Disinilah hukum tidak boleh ragu. Dari dialog ini, satu hal menjadi jelas. Pasar tanpa hukum adalah liar. Hukum tanpa nurani adalah kering. Dan kebahagiaan bukan sekadar angka pertumbuhan. Indonesia tidak kekurangan aturan. Yang sering kita rindukan adalah kebijaksanaan. Hukum ekonomi, pada akhirnya, bukan tentang siapa yang menang. Ia tentang bagaimana manusia tetap bermartabat di tengah perubahan. Inilah dialog reflektif